Bang, satu momen sama almarhum bokap yang selalu buat lu sad. Semoga dalam banget kebenarannya. Aduh, amin bro. Thank you, babe. Momen. Kalau gue gini guys, dibilang momen gue gak tau ini dibilang momen apa enggak ya. Tapi mungkin bisa kadang-kadang lu pada rasain juga ya bahwa kita sebagai anak itu, atau memang sudah, karena kita sebagai manusia itu kalau di agama kan memang diutus beribu-ribu setan ke satu manusia. Jadi kita tuh pasti ya, kadang-kadang banyak momen dimana orang tua tuh kayak selalu salah dalam beberapa hal. Ya ada lah gitu ya, problem-problem yang pas dia udah meninggal baru tuh, karena kata setan kan haha udah selesai tugas gua, baru kebuka semua tuh. Ternyata itu cuma bisikan setan doang gitu. Itu menurut gua paling sedih, paling pedih, sedih dan pedih. Jadi berarti kalau ada mesin waktu, dan tidak mungkin ada ya, nggak tahu ya. Ya kan minta maaf ke bokap gua, karena banyak hal-hal yang ya hanya so tahu plus bisikan setan, ngerasa gue paling tahu. Pas karena udah jadi orang tua, gue baru ngerasain bro. Pas udah jadi lelaki yang bayar listrik, bahasa guanya ya, baru ngerasain pusingnya gimana, kenapa dulu. Bahkan hal-hal kecil ya, misalnya dulu kan bokap gue pulang kantor tuh, gue pengennya kan main sama gue, kok bokap gue malah nonton DVD. Gue kesel kan dulu ibaratnya gitu. Baru sekarang gue ngerasain. Bahkan gue kerja di rumah aja, mungkin beberapa dari lu nih, lagi-lagi kan pengalaman itu beda-beda ya. Mungkin ada lu yang bukan self judgment, ngejudge gitu. Kayak tadi aja ada yang ngejudge. Bantara tadi gue ketemu sama lu makan, lu selek sama Bang Gema ya. Tadi habis lu makan Bang Gema baru muncul. Padahal Gema itu ke Revo ngeprint buat kartu. Itu kalau gue langsung ke itu. Ibaratnya karena nggak apa-apa, karena kita kan nggak tahu kehidupan orang, ya kan. Nah maksud gue, kita tuh kadang-kadang nggak usah kehidupan orang. Ya orang tua sendiri, itu kita beda kan, beda persepsi, beda pandangan. Tambah lagi setan nih, tuh. Begitu nggak ada, cuy. Apalagi sekarang lu ngerasain, itu paling pedih sih. Kalau gua ya, pedih banget, sedih banget. Dan juga actually ya itu sih, yang gue pernah cerita juga sih kemarin di video gue yang di Instagram tuh, atau di sini, gue upload di sini juga ya, di YouTube ya. Kayak impian-impian bokap gua, terus yang berhasil dapetin gua. Terus lu mustahil lu nggak bayangin, atau keluar kata-kata seenggaknya di otak lu gitu ya, seandainya papa masih di sini ya, pasti gua tuh dua hal guys, meja biliar sama kolam renang ya. Dua-duanya itu ingat banget gue di Gramedia Bintaro Plaza, waktu masih 2 tingkat. Dulu di bawah itu ada meja biliar yang kecil banget. Itu dulu sejuta. Dulu aja sejuta tuh, gue ingat banget. Dulu tuh bokap gue tuh, beli ya kalau ada duit ya, Tapi kan abis PHK tuh, mana? Nggak beli. Enak ya beli yang, ini yang 7 juta apa gue beli kan. Meja sekaligus meja, bisa jadiin meja gitu tutup. Gue pas meja biliar tuh dateng guys, nangis gue. Sumpah gue nangis. Dipasang gitu meja biliarnya, plak. Pergi tuh tukang biliar nggak tahu kata gue. Nangis gue. Nangisnya karena gue bayangin tuh bayangan bokap gue lagi main sama gue. Itu sedih banget sih. Terus kalau kolam renang dulu pas bokap gue sama nyokap gue baru PHK kan, gue sama nyokap gue tuh pas gue SMP tuh kan, pas PHK. Jadi gue tuh kerjanya pulang SMP dijemput sama bokap gue ke pasar Cipulir, beli selimut atau apa, dijual untung 5.000 setiap hari kayak gitu doang, buat beli bensin doang. Habis itu pernah nih di pasar Cipulir lagi panas-panasnya, gila banget panasnya, AC mobil gue mati juga kalau nggak salah ya pada saat itu ya. Jadi sambil nunggu nyokap gue beli selimut, kita nunggu di mobil, bokap gue ngomong iseng aja gitu, enak ya kalau ada kolam renang ya, kayak rumahnya si om itu gitu kan, biasanya bokap gue kan, enak ya. Terus bokap gue juga ingat banget tuh, selalu ingetin gue gini, manggil gue kan A, jangan lu kayak gue. Bokap gue tuh sama gue agak deket banget malah, makanya kadang-kadang lu sama gue kalau mau kadang-kadang, jangan lu kayak gue, kata bokap gue dulu. Sambil nyetir tuh gue ingat banget, disetirin kan dulu ke pas sekolah SMA, pada SMA tuh. Pada saat itu kan bokap gue udah agak naik lagi, bokap mama nyokap pas jadi sales asuransi kan. Maksudnya jangan kayak papa sama mama, yaitu ngerasain duitnya. Jadi waktu itu kan pas jadi sales asuransi, lumayan tuh kita tuh naik lagi.
ngerasain duitnya pas udah seumur kayak gini, kata bokap gue. Kalau bisa kalian dari muda itu udah apa istilahnya, udah ada sesuatu gitu. Tiba-tiba pas gue punya kolam renang, itu lagi-lagi actually kalau gue punya kolam renang ini sebenarnya itu kan karena gue honeymoon tahun 2019 sama bini gue kan, 2019 akhir tuh, ya kan, 2019 Desember, bayangin lu, gue honeymoon Desember 2019, dikit lagi pandemi 2020, dapat villa kayak rumah gue sebelah, literally persis, nggak persis 100%, tapi maksud gue lu lihatnya di vlog gue tuh kan, yang sama Chris sama Jates kayak gitu kan, pas lagi berenang madep langit gitu. Gue bilang sama bini gue pada saat itu, harus bodoh, gue harus punya rumah kolam renangnya. Tujuannya adalah biar kalau lagi stres tinggal berenang terus lihat langit gini, gila itu stres hilang. Gue bilang gitu kan, harus doa yuk. Udah. Tiba-tiba pas pandemi ya guys ya, rumah sebelah yang punya nih nggak mau dijual, tadi mau buat anaknya, tiba-tiba jual harga jauh lumayan murah, beli. Udah gitu dapat tukang kolam juga harga pandemi. Lu boleh lihat sekarang, cek di YouTube atau di Google, kalau lu mau bikin kolam 3x7, gue tuh kalau nggak salah 3x8 ya, itu 300 juta 200 juta. Gue waktu itu 150, mahal juga sih, tapi itu buat harga kolam murah banget pada saat itu. Dan gue saat itu pandemi kan, sempet tuh awal pandemi emang AdSense bubar, tiba-tiba selalu agak naik tuh pas lagi ini kan. Udah gitu GTA kan kalau nggak salah, apa tuh, pas banget GTA San Andreas definitif. View gue gede kan, AdSense gede, langsung bayar set. Itu pun masih 350 jutanya ngutang sama tante masih. Tapi untuk kolamnya set langsung bayar. Kolam tuh diisi ya, itu di hari nikahan Gema. Jadi nikahan Gema kan nginap di hotel kan, honeymoon. Gue pulang kolamnya diisi. Wah udah diisi kolamnya, udah kata si tukang kolamnya. Baru jadi pas nih hari ini, karena dibilang kan nanti pengantinnya akan nempatin. Diisi set lagi ya kan, pas penuh nangis gue baru inget, karena rumah itu kan gue bikin sebenarnya impian bini gue sama gue buat ya biar kayak yang di Bali pas kita honeymoon. Tapi gue lupa satu hal gitu, dulu bokap gue tuh kayak, karena gue ada lagi ya pas lagi gitu, terus anak gue juga plak dia ke kolam terus kayak mainan air, terus gue kayak coba sama kakek kamu ya dalam hati gue gitu kan. Itu sih pedih gitu. Impian orang tua yang terrealisasikan sama lu itu pedih banget sih. Itu sih. Berarti meja biliar sama kolam karena didoain orang tua bang. Dan pas pagar berarti ada yang doain jelek. Masih dibahas.